Bismillahirrahmanirrahim. Pada kali ini kita akan membawakan kisah mengenai sesuatu yang membuat malaikat Jibril merasa ketakutan. Malaikat Jibril ialah sosok malaikat yang memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Meskipun demikian agung kedudukannya di sisi Allah, malaikat Jibril senantiasa takut mengenai satu hal. Dikisahkan bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu suatu ketika meriwayatkan rangkaian pembicaraan yang berlangsung antara Rasulullah dengan malaikat Jibril. Konten pembodohan sekarang semakin banyak. Kalau kamu gak bisa berkecimpung untuk menguranginya, salah satu cara yang kamu punya ya dengan mendukung konten yang sedikit mendidik. Dan insya Allah konten kami gak membodohi umat. Pada suatu hari, malaikat Jibril menemui Rasulullah SAW dan menyampaikan kabar kedahsyatan neraka. Malaikat Jibril berkata, "Neraka itu hitam pekat, bunga apinya tidak dapat meneranginya, nyalanya tidak dapat dipadamkan. Demi Zat yang mengutusmu dengan kebenaran, wahai Muhammad, seandainya neraka jahanam itu terbuka, walau hanya sekecil lubang jarum, niscaya seluruh yang ada di permukaan bumi akan mati karena panasnya. Demi Zat yang mengutusmu dengan kebenaran, seandainya penjaga neraka jahanam menampakkan dirinya kepada penghuni bumi, niscaya semua orang yang ada di muka bumi akan mati karena begitu buruk rupanya dan begitu busuk baunya. Demi Zat yang mengutusmu dengan kebenaran, seandainya satu mata rantai penghuni neraka yang panjangnya 70 hasta diletakkan di atas gunung-gunung dunia, niscaya gunung pun akan hancur berkeping-keping, bahkan bumi pun akan ikut hancur." Jelas malaikat Jibril. Setelah menyampaikan tentang kengerian neraka terhadap Rasulullah SAW, Jibril pun menangis. Melihatnya menangis, Rasulullah pun bertanya, "Mengapa engkau menangis, wahai Jibril? Bukankah engkau punya kedudukan mulia yang dianugerahkan Allah kepadamu?" Malaikat Jibril menjawab, "Bagaimana aku tidak menangis, wahai Rasul? Aku pantas menangis. Aku gak tahu kalau suatu saat Allah akan menempatkanku pada sebuah kedudukan yang bukan kedudukanku saat ini. Aku juga gak tahu, mungkinkah aku akan diuji sebagaimana iblis yang dulunya termasuk dari golongan malaikat." Setelah mendengar kekhawatiran malaikat Jibril, akhirnya Rasulullah SAW pun ikut menangis. Kedua makhluk mulia itu pun terus menangis hingga Allah Subhanahu wa taala kemudian mengutus satu malaikat kepada keduanya. Malaikat itu berkata, "Wahai Jibril, wahai Muhammad, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjamin kalian dari kemungkinan untuk melakukan kedurhakaan kepadanya." Mendengar demikian, maka keduanya pun kembali merasa tenang. Dan dalam riwayat lain yang tertulis dalam kitab Al-Khusyu' fi Shalat karya Al-Hafidz Ibnu Rajab, dikisahkan ketika Rasulullah SAW sedang duduk bersama malaikat Jibril, tiba-tiba langit seperti terbelah dan turunlah malaikat yang kemudian mendatangi Rasulullah dan malaikat Jibril. Ketika malaikat itu mendekat, Rasulullah SAW melihat kalau malaikat Jibril tampak menciut dan gelisah. Malaikat itu bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasul, aku membawa pesan yang diutus oleh Allah kepadamu. Aku datang untuk memberikanmu pilihan. Engkau ingin menjalani kehidupan Nabi sebagai raja atau sebagai hamba sahaya?" Rasulullah pun melihat ke arah malaikat Jibril. Malaikat Jibril mengisyaratkan kepada Rasulullah untuk memilih hidup sederhana. Maka Rasulullah pun menjawab malaikat tadi, "Aku memilih menjadi nabi yang hidup sebagai hamba sahaya ataupun fakir miskin." Mendengar itu, malaikat tadi pun langsung pergi meninggalkan Rasulullah dan malaikat Jibril. Setelah kepergiannya, malaikat Jibril berkata, "Kejadian ini sangat aneh sekali. Malaikat itu tidak pernah sekalipun turun ke muka bumi kecuali baru kali ini." Rasulullah kemudian bertanya kepada malaikat Jibril, "Mengapa engkau begitu gelisah dan ketakutan, wahai Jibril?" Malaikat Jibril menjawab, "Demi Allah, aku tidak pernah berpikir ia akan turun ke bumi kecuali untuk mengabari datangnya hari kiamat." Maka Rasulullah pun bertanya, "Siapakah malaikat tadi, wahai Jibril?" "Dialah Israfil, sang peniup sangkakala," jawab malaikat Jibril. Malaikat Israfil konon memiliki 600 sayap, sama dengan malaikat Jibril.
Namun ukuran sayap malaikat Israfil setara ukurannya dengan 600 sayap milik malaikat Jibril apabila disatukan. Malaikat Israfil merupakan malaikat yang sangat takut kepada Allah, hingga ia melipat sayapnya yang besar dan luasnya ratusan kali lipat dari sayap malaikat Jibril, sehingga tampak menjadi sangat kecil. Ketika malaikat Israfil turun ke bumi, malaikat Jibril mengira kalau sudah tiba waktu berakhirnya dunia atau kiamat, dan sudah waktunya bagi malaikat Israfil untuk membunyikan sangkakalanya. Nah, gimana menurut kalian? Makhluk mulia sekelas malaikat Jibril dan Rasulullah SAW saja masih merasa khawatir pada diri mereka akan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka selalu tetap waspada akan murka Allah dan menganggap kemuliaan yang diberikan kepada mereka adalah ujian bagi mereka. Lantas bagaimanakah kita sebagai manusia yang biasa saja bahkan hina? Apakah kita masih berani bersikap angkuh dan sombong? Bukankah kita sudah banyak mengetahui bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala membinasakan suatu kaum karena kesombongan dan kedurhakaannya kepada Allah? Semoga dari kisah ini kita dapat mengambil pelajaran dan menyadari betapa lemahnya kita dan betapa butuhnya kita akan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kisah ini dapat menambah ilmu pengetahuan dan menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga video ini bermanfaat. Sekian dari kami, wallahu ta'ala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.